Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Astana Mahakaya 18. Kalau ngomongin mobil nasional, kita nggak cuma ngomongin mesin, desain, ataupun harga. Kita ngomongin ekosistem industri. Dan kita ngomongin supply chain, investasi, lapangan kerja, dan juga kebanggaan nasional. Nah, belakangan ada yang rame mengenai dibahas I2C. Pertanyaannya, apakah ini calon mobil nasional baru atau justru hanya narasi dan yang terdengar keren tapi bisnisnya belum matang? Mari kita bedah dari sudut pandang bisnis, bukan untuk menjatuhkan tapi untuk membaca realitas apakah yang terjadi supaya sebuah brand bisa benar-benar jadi mobil nasional. Pertama, kita harus sepakat dulu nih, mobil nasional itu bukan sekedar brand lokal. Mobil nasional harus punya komponen lokal yang kuat dan proses produksi yang jelas. Dan nilai tambah ekonomi yang nyata. Paling penting, dia mampu hidup di pasar tanpa nafas buatan terus-menerus. Jadi, I2C masuk ke ranah itu, ada beberapa pertanyaan kunci yang harus dijawab. Pertanyaan nomor 1. Model bisnisnya seperti apa? I2C ini posisinya sebagai manufacturer murni atau sebagai assembler atau bahkan sebagai brand holder yang menggandeng pabrik lain. Karena dari sisi strategi ini menentukan segalanya. Kalau manufacturer butuh modal besar untuk sebuah pabrik, riset and development, kualitas dan juga sertifikasi. Kalau sebagai assembler bisa lebih cepat masuk pasar. Tapi tantangannya, nilai nasionalnya sering diperdebatkan karena komponen dan teknologi inti masih tergantung pada pihak luar. Kalau brand holder, paling ringan dari sisi aset, tapi paling berat dari sisi reputasi. Karena publik menilai ini benar-benar membangun industri atau cuma rebranding produk. Pertanyaan kedua, sumber nilai tambah di mana? Dalam bisnis otomotif, margin itu ketat. Yang bikin kuat bukan cuma jual mobil, tapi after sales, suku cadang, servis, pembiayaan, dan juga jaringan distribusi. Banyak brand baru gagal, bukan karena produknya jelek, tapi karena spare partnya susah, karena servisnya nggak rata, dan juga resellers value-nya hancur. Konsumen jadi takut kelinci percobaan. Jadi, kalau I2C itu serius, dia harus punya jawaban konkret. Jaringan servisnya kapan? Di kota mana dulu? Spare partnya, stoknya gimana? Karena buat masyarakat, mobil itu bukan hanya sekedar barang gaya hidup doang. Itu alat hidup. Kalau mogok, yang kena bukan cuma dompet, tapi pekerjaan. Dan pertanyaan nomor 3, target pasarnya itu seperti apa? Untuk siapa? Ini yang paling penting. Banyak brand yang pengen terlihat nasional, tapi malah salah pilih segmen. Kalau I2C masuk ke segmen yang terlalu premium, kompetisinya berat. Brand global sudah punya reputasi, teknologi juga servis. Kalau masuk segmen yang terlalu murah, tantangannya adalah efisiensi produksi dan juga perang harga yang brutal. Mobil nasional yang sukses bisa jadi punya positioning yang masuk akal, harga bersaing, value-nya jelas, dan juga maintenance-nya ringan dan cocok dengan kondisi jalan serta kebutuhan masyarakat. Artinya, I2C perlu menengok dan menentukan mau jadi mobil keluarga atau mobil niaga, mobil listrik atau SUV. Jadi, karena segmennya beda juga kebutuhan pabrik, komponen, dan juga strategi marketingnya. Pertanyaan 4, teknologi yang mau diambil dari mana? Kalau kita bicara modern tentang tren EV, jangan lupa inti bisnisnya ada di baterai, software, safety, dan juga quality control. Kalau I2C memakai kemitraan teknologi, itu wajar. Hampir semua industri begitu. Tapi yang membedakan calon mobil nasional adalah ada nggak roadmap transfer teknologinya? Dan ada nggak program peningkatan TKDN secara bertahap? Karena mobil nasional itu bukan lahir secara instan. Dia lahir dari tahapan. Yang paling penting bukan sok 100% lokal dari awal, tapi yang jelas roadmap-nya. Tahun pertama, berapa persen kebutuhan lokal? Tahun ketiga, berapa persen kebutuhan lokal? Tahun kelima, berapa persen kebutuhan lokal? Pertanyaan nomor 5, kekuatan finansialnya sekuat apa? Industri otomotif itu adalah industri yang bakar uang di awal. Dan untuk survive, butuh investasi besar, manajemen supply chain, kontrol kualitas yang ketat, dan cash flow yang stabil. Jadi, kalau I2C mau dibaca serius, publik melihat sinyal-sinyal apakah
ada investor strategis? Apakah ada rencana produksi yang realistis? Dan juga apakah ada rencana kapasitas pabrik? Lalu dukungan pembiayaannya gimana? Bukan cuma press release saja, tapi milestone yang bisa diukur. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling tajam. Kalau I2C ini benar calon mobil nasional, indikatornya apa? Menurut saya ada 5 indikator yang bisa jadi checklist sederhana. 1. Produk jelas, siap pasar, bukan sekedar konsep. 2. After service yang sudah disiapkan dari hari pertama, minimal kota-kota utama. Ketiga, roadmap dari TKDN lebih transparan. Ada juga target dan juga strategi vendor. Keempat, kualitas dan safety bisa dibuktikan. Sertifikasi, uji tabrak, standar produksi. Kelima, harga dan pembiayaan yang masuk akal. Agar tidak ramai di media, tapi laku juga di showroom. Kalau kelima ini ada, maka peluangnya besar sekali. Tapi kalau kekuatan yang baru ini jadi narasi mobil nasional, sementara peta bisnisnya belum terlihat, maka resikonya tinggi. Hype sebentar, lalu menghilang. Dan ini bukan cuma merugikan brand, tapi merusak kepercayaan publik terhadap ide mobil nasional ke depannya. Kesimpulannya, I2C bisa saja jadi peluang besar, tapi status mobil nasional bukan hadiah, melainkan hasil dari eksekusi yang konsisten. Publik itu sekarang makin kritis. Mereka bukan cuma mau bangga, mereka mau bukti. Dan kalau I2C memang serius, ini saatnya sampaikan data, tampilkan data, timeline, strategi yang meyakinkan, dan bukan sekedar slogan. Nah, ini beda singkat dari sisi bisnis. Kalau kamu punya insight, data, atau kamu bagian dari ekosistem otomotif, baik pabrikan, vendor, komunitas mobil, investor, atau pemerhati industri, kita pengen dengar perspektif kamu. Buat yang ingin mendaftar menjadi narasumber, silakan hubungi kami melalui email yang ada di sini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya John Beremik, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.